Oke, jadi pada video-video sebelumnya kita udah membahas soal terkait dengan pemodelan matematika. Jadi soal-soal terkait dengan pemodelan matematika itu kayak yang tadi ya, yang udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan teorema nilai rata-rata turunan. Nah, materi ini itu sebenarnya nggak keluar di tahun 2023, tapi ini tuh keluar di tahun 2021. Supaya bang soal teman-teman itu lebih banyak, maka dari itu ini akan saya bahas aja gitu ya. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata turunan kita bisa pakai persamaan ini, F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Nah, nanti nilai B sama nilai A-nya ini itu diketahui di soalnya gitu. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke soalnya kayak gimana. Oke, nah ini soalnya, ini soal UAS tahun 2021. Oke, mungkin soalnya agak sedikit buram ya, karena ini soal lama ya. Jadi kita bahas aja lah ya. Jadi di sini diberikan suatu fungsi f pada interval minus 3 sampai 3 sebagai berikut. Jadi fungsi fx-nya itu ini ya, fx sama dengan akar 9 min x pangkat 2. Nah, terus di sini kan ada di dalam kurung ini ya, di dalam kurung sikunya ini kan ada minus 3, terus ada 3 di sini. Nah, yang minus 3 ini itu merupakan A, yang ini itu merupakan B. Gitu ya. Jadi di persamaan nilai rata-rata turunan itu kan ini persamaannya. Di sini ada B sama A. Nah, nilai A-nya itu yang minus 3, yang B-nya itu 3 gitu ya. Jadi ngurut aja. Minus 3-nya itu A, 3-nya B gitu. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah nilai C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk turunan dari fungsi f pada interval minus 3 sampai 3. Jadi yang ditanya itu nilai C-nya. Gitu. Di sini kita jawab ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang kayak gini, untuk menentukan soal-soal terkait dengan nilai rata-rata turunan, ini itu ada 2 langkah sebenarnya. Jadi di sini saya kasih tahu, langkah yang pertama kita turunkan biasa. Turunkan biasa fungsinya. Gitu ya. Jadi turunkan biasa fungsinya, kemudian masukkan C. Masukkan C ke dalam hasil turunan yang atas ini. Turunan pada langkah yang pertama. Kemudian di sini ada 3 langkah ya. Di sini langkah ketiga kita pakai rumus teorema nilai rata-rata. Pakai rumus teorema nilai rata-rata turunan ya. Jadi langkah yang ketiga kita pakai rumus teorema nilai rata-rata turunan. Nah, di sini kita coba langkah yang pertama ya. Langkah 1 ya. Langkah 1. Nah, langkah 1 ini kita turunkan biasa. Turunkan biasa. Yang kita turunkan itu fungsinya. Fungsinya itu kan yang ini ya. Jadi kita tulis ulang dulu aja ya fungsinya di sini. Jadi fungsinya itu kan fx sama dengan di sini tuh akar 9 min x pangkat 2 gitu. Nah, ini agak repot ya kalau kita nurunin kayak gini. Gimana kalau akarnya itu kita ubah jadi pangkat aja? Gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kalau kita punya akar kayak gini, jadi akar kotak itu sama aja kayak kotak pangkat setengah gitu. Jadi ini tuh bisa kita tulis 9 min x pangkat 2 pangkat setengah gitu. Jadi yang ada di dalam akarnya dipangkatkan setengah. Jadi kalau kita lihat yang di sini, yang ada di dalam akarnya kita pangkatkan setengah. Maka bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh masih fx-nya gitu. Nah, sekarang nih baru kita turunkan. Jadi kita turunkan menjadi f aksen x. Sama dengan. Nah, kalau kita ngelihat bentuk yang kayak gini, ini tuh kan nggak bisa langsung kita turunkan ya. Ini itu agak sulit ya kalau kita turunkan. Ini itu bisa kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Ya kan? Aturan rantai. Ada yang masih ingat gak gimana cara aturan rantai di materi sebelum UTS yang saya bahas? Gimana caranya? Nah, caranya yang pertama kita turunkan luarnya ya. Turunkan luarnya. Yang kedua apanya? Turunkan dalamnya ya. Turunkan dalamnya.
Nah, sekarang kita coba lihat yang luar itu yang mana. Jelas ya, pangkatnya ini. Jadi pangkatnya ini kita pindahkan ke depan sini. Jadi kita tulis setengah. Di dalam kurungnya kita tulis ulang aja. 9 min X pangkat 2 dipangkatkan. Nah, karena kita turunkan ya, maka pangkatnya dikurang 1. Gitu ya. Jadi pangkatnya ini tuh dikurang 1. Jadi setengah dikurang 1. Dikali sama turunan dalamnya ya. Jadi turunan luarnya udah selesai, sekarang kita kali dengan turunan dalamnya. Dalamnya itu kan yang ini ya. Jadi kita kali dengan turunan dalamnya. 9 diturunkan hasilnya 0. Terus di sini ada min X pangkat 2 diturunkan jadi apa? Pangkatnya tinggal pindah ke depan ya. Jadi pangkat 2. X pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Jadi pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Kayak gini. Gitu. Nah, kemudian di sini sama dengan, di sini itu setengah. Dalam kurungnya ini kita tulis ulang aja ya. 9 min X pangkat 2. Di sini setengah dikurang 1. Jadi di sini setengah dikurang 1. Jadi sama dengan berapa nih ya? Kita samain penyebutnya ya. Setengah dikurang penyebutnya itu 2 ya. Di sini 2, berarti di atasnya dikali 2 biar adil ya. Dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan minus setengah. Gitu ya. Jadi di sini pangkat minus setengah. Kemudian yang ini minus 2x. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada yang bisa kita coret. Jadi ini sama yang ini bisa kita coret. Gitu. Jadi sama dengan, ini jangan lupa ya kita tulis F aksen X, yang ini F aksen X, gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ini kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah itu kalau kita pindahin ke bawah jadi positif setengah ya. Jadi ini saya pindahin ke bawah. Jadinya 9 min X pangkat 2, pangkatnya jadi positif, gitu. Dikali sama yang ini ya. Ini tuh sisa minus X. Jadi saya tulis aja di sini minus X. Gitu. Jadi ini merupakan hasil turunan biasanya. Gitu ya. Jadi ini merupakan hasil dari turunan biasanya. Gitu. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Oke, langkah ini udah berhasil. Masukkan C ke dalam hasil turunan biasanya. Jadi X-nya ini itu kita ganti jadi C. Jadi kita tulis ya F aksen C. Ya, karena ini itu menjadi C, maka X yang di sini jadi C. X yang di sini juga jadi C. Jadi sama dengan minus C dibagi sama dalam kurung 9 min X-nya jadi C. C pangkat 2 pangkat setengah. Gini. Gitu. Jadi ini merupakan F aksen C-nya. Ini hasil dari turunan biasanya. Gitu ya. Ini langkah 2-nya gitu ya. Saya tulis aja lah ya di sini. Di sini tuh langkah 2. Langkah 2. Sekarang kita masuk ke langkah 3. Langkah 3, kita pakai rumus teorema nilai rata-rata turunan ya. Kita pakai rumus teorema nilai rata-rata turunan. Nah, rumusnya itu kan ini ya. Di rumus ini itu ada FB, ada FA. Ya kan? Ada FB, ada FA. Jadi di sini kita cari tahu dulu nih nilai FB dan nilai FA-nya. Gitu. Jadi di sini kita cari tahu dulu nilai FB dan juga nilai FA ya. Kayak gini. Nah, kita udah tahu bahwa Fx-nya itu kan ini ya. Fx itu ini ya, saya tulis ya. Fx sama dengan akar dari 9 min X pangkat 2. Gini. Nah, dari sini kita bisa cari FB. Ya kan? Kalau di sini X, maka di sini itu X. Nah, berarti kalau ini B, berarti ini tuh menjadi akar 9 min B pangkat 2. Gitu ya. Jadi FB itu nilai X ini jadi B. Itu kalau A gimana? A-nya berarti X-nya ini tinggal berubah jadi A. Jadi akar 9 min A pangkat 2. Gitu. Oke. Jadi FB itu ini. Nah, terus kita juga udah tahu nih nilai A dan nilai B. Jadi nilai A itu minus 3, nilai B itu 3.
gitu ya. Jadi di sini nilai A ini itu menjadi minus 3 gitu. Jadi di sini A-nya jadi minus 3 di sini. Akar 9 minus 3 dipangkatkan 2 gitu. Jadi di sini akar 9 dikurang minus 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? 9 ya. Gitu. Jadi di sini F min 3. Akar 9 dikurang 9 ya. Jadinya berapa? Akar 0 ya. Akar 0. Hasilnya sama dengan 0. Jadi F min 3 itu hasilnya 0. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat FB. Nah, di sini nilai B-nya itu kan 3 ya. Nilai B-nya 3. Jadi kita masukin aja di sini F, di sininya itu 3. Jadi sama dengan akar 9 min B-nya jadi 3 dipangkatkan 2. Jadi sama dengan akar 9 min 3 pangkat 2, hasilnya 9. Jadi sama dengan akar 0 ya, 9 dikurang 9. Jadinya sama dengan 0. Jadi F3 itu sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau udah tinggal kita masukin ke persamaan F aksen C-nya. Gitu ya. Jadi kita masukkan ke F aksen C-nya. F aksen C itu sama dengan FB ya. FB itu nilainya berapa? FB itu nilainya ini ya. FB itu nilainya F3. Gitu ya, nilai FB itu nilainya F3. Terus FA. FA itu nilainya dari F minus 3. Gitu ya. Dibagi sama B min A. B-nya itu di sini itu 3 dikurang A. A-nya itu minus 3 dikurang minus 3. Gitu. Nah, di sini kita udah dapat nih F3 nilainya itu 0 dikurang sama F min 3 nilainya 0. Dibagi di bawahnya di sini plus ya. Jadinya 3 ditambah 3 hasilnya 6. 0 dikurang 0 hasilnya 0, dibagi 6 hasilnya 0 ya. 0 dibagi angka hasilnya 0. Jadi kita dapat F aksen C itu sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini jadi kita dapat nilai F aksen C-nya itu nilainya sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan F aksen C yang ini. Terus juga kita udah dapat persamaan F aksen C yang ini. Gitu. Jadi tinggal kita substitusikan. Nah, ini kita substitusikan di slide berikutnya ya. Jadi nilai F aksen C-nya saya tulis ulang dulu di slide berikutnya. Oke, jadi ini merupakan dari nilai F aksen C-nya. Jadi ini tinggal kita substitusikan ya. Substitusikan. Gitu. Nah, jadi di sini F aksen C itu nilainya sama dengan F aksen C gitu. Nah, F aksen C yang pertama itu kan ini nilainya ya. Nilainya ini tuh minus C dibagi sama 9 min C pangkat 2 dipangkatkan setengah. Sama dengan F aksen C yang kedua itu nilainya 0. Gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian di sini pada bagian bawah ini itu kita kalikan ke sana. Kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya berapa? 0 ya. Jadi 9 min C pangkat 2 pangkat setengah ini kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian di ruas kiri ini sisa minus C. Gitu ya. Kemudian di sini ini kan minus C ya, berarti kita bagi dengan minus 1 lah. Gitu ya. Jadi kalau kita bagi dengan minus 1, ini tuh menjadi C, yang ini tuh 0 dibagi minus 1. Gitu, 0 dibagi minus 1 hasilnya 0. Jadi kita dapat nilai C-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini itu nilai C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk turunan dari fungsi f pada interval minus 3 sampai 3 itu nilainya C sama dengan 0. Jadi kita tulis kesimpulannya ya. Nilai C yang dijamin teorema nilai rata-rata turunan adalah C sama dengan 0. Ini jangan kalian singkat, kalian tulis aja ya, teorema nilai rata-rata turunan. Gitu ya. Di sini saya singkat supaya mempermudah penulisannya aja. Kayak gitu. Oke, jadi itu jawaban untuk yang A. Terus jawaban yang B gimana? Nah, jawaban yang B ini itu terkait dengan teorema dasar kalkulus 2. Nah, ini itu ada di modul 11.
gitu. Jadi ini nggak akan saya bahas di sini, ini akan saya bahas di modul 11 nanti. Jadi saya harap teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir gitu ya, supaya bank soal teman-teman itu lengkap dan teman-teman juga mendapatkan konsep yang lengkap juga gitu. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.